Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lagi ya di mata kuliah manajemen pemasaran di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini kita akan bahas mengenai promosi produk. Tapi sebelumnya saya tambahkan dulu untuk materi minggu ketiga ya. Itu nanti kalian download lagi di e-learning. Itu ada materi yang kedua, pemasaran produk ya. Kemarin kurang lengkap. Jadi saya masuk ke pemasaran produk dulu, tambahan saja. Jadi definisi produk ini ditinjau dari wujudnya, kemudian definisi secara luas dan produk jasa. Jadi definisi produk ditinjau dari wujudnya merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi ini menurut Sunarto. Kemudian definisi secara luas, produk meliputi objek secara fisik, jasa. Jadi fisik ini seperti ini, ya, fisik atau jasa, dan jasa orang, tempat, organisasi, ide atau bauran dari semua bentuk tersebut. Jadi produk bukan hanya bentuk fisik ini, juga bisa jasa, bisa orang, ya ini termasuk produk juga, tempat, organisasi, ide, atau bauran. Ini dapat kita tawarkan ke pasar ya. Dan produk jasa sudah kita bahas di tempat-tempat, merupakan bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang menjual dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi jasa sudah untuk kita miliki. Jadi beda dengan ini, ya ini ada kepemilikannya. Apa namanya bisa kita lihat wujud kepemilikannya. Di neraca juga, kalau kalian lihat di neraca di saat belajar akuntansi 1-2 ya, itu kan ada neraca, ada persediaan, itu persediaan dalam bentuk produk ya, bentuk fisik seperti ini. Jadi persediaan barang dagang dan sebagainya. Sedangkan jasa tidak dapat kita simpan seperti ini. Nah ini penawaran produk ada 3 ya. Ada pertama barang atau produk berwujud murni. Ini contohnya sabun, pasta gigi, minyak goreng, rokok, dan yang lain-lain yang kita lihat ya. Kemudian berwujud jasa murni seperti jasa atau servis komputer, servis HP, servis mobil dan sebagainya. Berwujud jasa murni. Tidak ada barangnya, tidak ada produk fisiknya. Yang di atas ini berwujud barang murni atau produk murni ya, jadi sabun, pasta gigi ya. Tidak ada jasanya. Nah, kemudian yang ketiga hybrid atau barang percampuran ya, jadi barang berwujud dan jasa dengan porsi yang sama. Contoh apa? Jasa penerbangan yang di dalamnya menawarkan minuman dan makanan, atau kereta api ya. Kereta api menawarkan minuman dan makanan. Contohnya jasa penerbangan yang di dalamnya menawarkan minuman dan makanan. Juga dealer motor termasuk di sini. Selain menawarkan sepeda motor, juga menawarkan jasa pemeliharaan, perbaikan dan sebagainya. Tingkatan produk, yang pertama ada produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Jadi kalau kita lihat di sini tingkatan produk dan penjelasan. Ada produk inti atau core produk, kemudian ada produk aktual dan produk tambahan. Di sini produk inti atau core produk ini yang merupakan apa yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Jadi nilai manfaatnya di sini. Jadi contohnya misalnya di sini Hotel Asia ya, misalkan gitu. Jadi Hotel Asia Solo menawarkan kamar sewa, tapi juga menawarkan convention hall untuk acara pertemuan, resepsi, pernikahan dan kematian. Sama halnya seperti di Sunrise ya, mall itu selain menawarkan retail, juga menawarkan ada convention hallnya juga buat pertemuan.
Kemudian produk aktual di sini produk yang ada di sekitar produk inti dengan 5 karakteristik sebagai berikut: ada tingkat kualitasnya, fiturnya, rancangan, nama, merek, kemasan. Jadi misalnya di sini Hotel Asia Solo yang menawarkan produk aktual yang berupa berbagai tipe kamar dengan berbagai fasilitas yang berbeda. Kemudian terakhir ini ada tingkatannya produk tambahan. Jadi selain produk inti dan produk aktual masih ditambahkan produk tambahan. Misalnya Hotel Asia tadi, Hotel Asia Solo dengan menawarkan produk inti dan produk aktual juga masih menawarkan misalnya paket wisata. Jadi intinya dia menawarkan kamar, tapi juga ada tambahannya menawarkan paket wisata misalnya. Jadi ada pelanggan yang konsumen yang datang menyewa kamar ditawarkan paket wisata, misalnya Solo kemana? Solo misalnya wisata ke keraton-keraton misalnya dan sebagainya. Nah, klasifikasi produk ini ada 3, ada produk konsumen, produk industri, produk organisasi, orang, tempat, dan ide. Nah, tadi ini. Jadi produk konsumen ini produk yang dipakai langsung oleh konsumen akhir, end user. Sabun tadi, minyak goreng langsung dipakai oleh konsumen. Sedangkan produk inti, industri ini produk yang harus diolah lagi. Jadi dia dibeli oleh pabrik, diolah lagi menjadi barang jadi. Jadi tidak langsung dipakai kalau produk industri. Kemudian ada produk organisasi, orang, tempat, dan ide. Untuk produk konsumen ini produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi yang diklasifikasi sebagai berikut. Jadi dalam klasifikasi produk konsumen ini ada produk sehari-hari, produk shopping, produk spesial, dan produk yang tidak dicari. Produk sehari-hari ini produk dan jasa yang sering dan cepat dibeli oleh konsumen dengan sedikit membandingkan dan membeli menggunakannya. Misalnya sabun, pasta gigi, gula. Jadi saat kita membeli, jarak kita banding-bandingkan terlalu lama, biasanya langsung kita beli. Ya. Beda dengan produk shopping, ini produk jasa yang produk dan jasa yang jarang dibeli atau digunakan oleh konsumen. Konsumen sering membandingkan dengan produk yang misalnya beli mobil. Kita dalam beli mobil kita banding-bandingkan dulu antara satu mobil, merek mobil dengan yang lain, terus kita bandingkan dulu. Beda kalau kita beli sabun langsung saja. Kemudian produk spesial, produk yang memiliki karakteristik tertentu atau merek tertentu, misalnya handphone dan merek tertentu, peralatan fotografi, pakaian yang dirancang oleh desainer tertentu, dan sebagainya. Kemudian produk yang tidak dicari, maksudnya apa? Produk yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen, walau diketahui oleh konsumen, ini tidak terpikir untuk membelinya konsumen. Contohnya apa? Produk jasa, produk atau jasa asuransi, kemudian donor darah, barang antik, mobil, motor klasik, dan sebagainya. Ini tidak dicari biasanya. Kalaupun tidak diketahui konsumen, walaupun konsumen mengetahui, biasanya tidak terpikir untuk membeli, tiba-tiba aja, oh ini antik barangnya bagus sekali, lalu kita tidak terpikir untuk membeli. Bila kalau sabun sudah kita planningkan membeli seperti itu. Untuk produk industri ini produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut atau penggunaannya terkait dengan bisnis, contohnya diesel untuk usaha pengairan sawah. 3 kelompok produk industri antara lain bahan dan suku cadang, barang modal, perlengkapan, dan jasa, dan sebagainya. Kemudian produk organisasi, orang, tempat, dan ide. Di sini konsep pemasaran telah memproses produk selain produk berwujud dan jasa berwujud untuk memproses entitas yang dapat dipasarkan. Jadi bisa organisasi, orang, tempat, ide. Jadi organisasi ini merupakan organisasi melakukan aktivitas menjual organisasinya sendiri, yaitu untuk menciptakan, memelihara, dan mengubah perilaku dan sikap konsumen sasaran terhadap organisasinya. Misalnya organisasi yang bergerak di bidang outbound, sekolah, PT, yayasan, sosial, museum, termasuk UNIM. Ya. Kemudian ada produk berupa orang ini. Jadi kalau kita lihat sekarang lagi banyak pilkada ya, orang mencitrakan diri di situ. Jadi pemasaran pribadi atau person marketing yang terdiri atas aktivitas untuk menciptakan, memelihara, dan mengubah sikap atau perilaku terhadap orang lain. Misalnya seorang tokoh yang mempromosikan dirinya, partainya, dan kebijakan partainya. Kemudian ada juga produk tempat, ini aktivitas yang diambil untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap dan perilaku terhadap tempat tertentu. Misalnya apa? Pemasaran lokasi bisnis, pemasaran lokasi wisata, dan sebagainya. Pacet. Kalau kalian lihat banyak tempat lokasi wisata di sana, ya, itu tempat yang jadi produk yang bisa kita tawarkan juga. Kemudian ide, pemasaran yang berwujud ide, misalnya kampanye kesehatan masyarakat berhenti perokok,
berhenti minum alkohol dan sebagainya. Produk ini ada daur hidupnya ya. Jadi produk ini ada daur hidupnya. Saya masuk ke materi promosi yang ada hubungannya nanti. Nah, ini materi kita di pertemuan kelima. Kelihatan ini ya. Jadi pengertian promosi ini adalah upaya untuk kita sudah masuk ke 4P ini. Jadi kalau kita lihat bauran pemasaran atau marketing, bauran pemasaran. Ini produk barang, produk jadi jasa. Ini ada 4P bauran pemasaran ini. Price, promotion, place. Jasa standar, jadi dengan prinsip. Jasa selain 4P, ditambah jadinya proses people discipline evidence. Jadi di bauran pemasaran. Jadi kalau nanti di ujian sudah sebutkan bahwa pemasaran untuk produk pemasaran dapat dan jasa tambah jadi lebih IP jasa. Jadi kita sudah masuk ke bauran ini. Jadi pengertian promosi adalah upaya untuk menginformasikan produk atau jasa pada calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, maka produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Jadi di sini fungsinya untuk menginformasikan produk, juga untuk membujuk konsumen, kemudian mengingatkan. Dan ini promosi adalah kegiatan perusahaan mengkomunikasikan produknya. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara antara lain advertising, personal selling, sales promotion, dan public relations. Jadi ada 4 macam atau jadi promosi ini, ada 4 macam bentuk promosi. Ada advertising atau periklanan, personal selling, sales promotion, dan public relations. Ini materi ini sudah saya lagi download aja dia hari ini. Untuk komunikasi pemasaran terintegrasi ini merupakan program yang digunakan oleh pemasaran untuk mengkoordinasi semua sebuah usaha. Dari sudut pandang informasi, promosi bertujuan untuk menyampaikan 4 hal kepada calon pelanggan, yaitu membuat mereka sadar terhadap produk, membuat mereka banyak mengetahui tentang produk, membujuk mereka untuk menyukai produk, dan membujuk mereka untuk membeli produk. Ini dari sudut pandang informasi. Tujuan promosi di sini menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial
Kemudian untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Kemudian untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Kemudian membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Ini karena membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Jadi produk ini ada dalam hidup produknya. Mulai sampel produk, produk, ya, itu produk. Jadi produk itu ada step-stepnya, ya, dalam kehidupan. Jadi hari ini life cycle produk, ya, sesingkat itu ya. Life cycle terus life cycle produk, jadi terus kehidupan produk. Jadi kalau kita lihat kehidupan produk itu ada 4. Yang pertama saat dia perkenalan. Perkenalan itu grafiknya masih agak terang. Dia di sini mungkin masih rugi. Atau kalau ada untung masih sedikit. Karena apa? Di sini dia masih investasi, promosi dan sebagainya. Banyak biaya dikeluarkan. Jadi penjualan mungkin belum ada. Kalau ada itu masih sedikit. Kemudian masuk tahap ini. Kemudian masuk tahap pertumbuhan. Kemudian dia mulai tingkat dari sini grafiknya mulai naik. Ini tahap pergerakan. Di sini masih banyak yang dikeluarkan promosi, ya, jadi masih investasi dulu dia. Ini penjualannya belum ada, kalaupun ada masih sedikit. Jadi kalau kita melakukan produk kita, mungkin orang nggak langsung beli, mungkin lama juga kita mempromosikannya. Ya. Nah, tahap kedua ini tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan. Dan di sini sudah mulai banyak penjualan, lagi booming. Kemudian tahap kedewasaan, dia naik, grafiknya tapi mulai tidak menanjak, ya, mulai merata seperti itu. Ya, grafiknya tetap menanjak, cuma tidak curam seperti itu. Nah, ini. Nah, ini tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan. Dan setelah itu baru tahap penurunan, ya, menurun seperti ini. Ini tahap penurunan. Tahap penurunan. Jadi strategi kita gimana? Tetapi kita gimana dari 4 poin ini? Bauran pemasaran kita gunakan di sini. Marketing mix kita gunakan. Jadi bauran pemasaran bisa kita gunakan salah satu lagi. 2, 3, atau 4. Namanya bauran. Kira-kira kita akan kenalan. Yang paling dominan dari 4 itu apa? Kita lihat kita hari ini produk. Ada produk, price, promotion, promosi itu yang lain sama. Para pendengar kira-kira dari partai paling dominan. Dari partai yang paling dominan kira-kira. Sudah kita gunakan orang pemasaran di siapa sih? Yang menyebut strateginya yang itu nanti tidak ada produk bisa masuk pasar dari partai orang pemasaran. Tapi kita gunakan dari partai paling dominan. Yang untuk price promotion di sini. Iya. Yang promotion Yang paling besar dominasi promosi. Kalau bisa promosi kita mungkin masih memperketahui dulu. Mungkin orang belum beli. Jadi kita mungkin masih rugi di sini. Ya, makanya jangan pikir masih data atau kalaupun ada penjualan dia baru next di sini. Kemudian masuk ke penuaan. Dan di sini mulai banyak belum saya itu baru 1-2. Dan produk kita sudah naik.
Kira-kira kalau produk kita lagi booming dari pabrik ke pasar yang bagaimana? Dari pabrik yang paling dominan, kalau orang punya produk dijual tahap perkenalan sudah lewat, nah secara booming produknya, kira-kira kalian lakukan apa? Ya, orang bisa digunakan, tapi yang paling dominan apa? Yang paling dominan produknya dibagusin. ya, itu sudah kalian sudah dibilang banyak orang sudah kenal produk yang bagus. Lagi booming produk kalian banyak yang kira-kira kalian sudah apa? Kita alhamdulillah. Ya, distribusinya kita perluas di dalam kantor atau tempat produk kita. Please. Di Aceh. Jadi distribusinya kita harus perluas. Ya. Ini base. Siapa namanya? Arya. Jadi saat kita berhubungan kita perluas distribusi kita. Mana-mana kita masukin semua kantong-kantong pemasaran. Ini belum, saya ini baru satu, berapa buat kan belum ada pesaing gitu. Nah, sekarang tak dewasa, di sini mulai banyak pesaing. Mulai banyak pesaing. Kira-kira dari partai paling dominan apa? Putri punya produk sama? Marita punya produk yang sama. Marita punya produk yang sama. Kira-kira kalau produknya sama, banyak pesaing, apa yang ada lakukan? Ya? Kenapa? Kenapa guys? Ini kan potongan harga, diskon, memberikan pesaing. Ini mana gitu? Ini barang. Ini sudah banyak pesaing di sini. Kita mulai melakukan perhatikan harga produk kita. Kita kasih potongan harga, diskon. Saya beli atau beli 2 dapat 3 dan sebagainya. Kemudian tahap penurunan. Produk kita mungkin tidak selamanya disukai konsumen. Mungkin sudah jadul 10 tahun, 5 tahun, HP terutama 5 tahun lagi sudah jadul HP seperti ini. Ya. Kira-kira kalau produk kita sudah tidak disukai lagi oleh konsumen, apa yang harus kita lakukan? Memperbarui lagi Ya, memperbaiki. Jadi produknya apa di sini? produknya. Inovasi, buat produk baru dan sebagainya. Pengertian produk baru, apakah produknya harus baru? Tidak juga. Tidak juga. Kenapa? Ari? Karena kalau habis 2 hari bisa mengubah ciri khas dari produk yang menjadi hanya Indonesia saja. Keaslian produknya nanti hilang. Iya. Produk baru. Ini kita bisa jual juga perluas konsumen kita di situ. Jadi produk baru ini bisa konsumen lama, produk baru. Konsumennya konsumen lama, kita buatkan produk yang baru. Atau konsumen baru, produknya lama. Jadi kita perluas produk kita yang lama, kita jual ke konsumen yang baru. Tadi kita baru dapatkan. Mungkin dulu kurang potensial. Nah, sekarang kita masuki coba. Mungkin stok kita masih bisa. Jadi produk baru ini bisa konsumen lama, produk baru, atau konsumen baru, produk lama, atau konsumen baru, produknya juga baru. Jadi mengenai produk baru. Bisa dipahami? Jadi bisa produknya benar-benar baru untuk konsumen yang lama,
yang ada di konsumen kita saat ini, kita buatkan produk yang baru, termasuk inovasi tadi, atau konsumen baru yang baru kita dapat, kita perluas. Kita jual produk yang lama, bagi mereka yang baru, belum kita pasarkan ke mereka. Atau produknya baru, konsumen baru, produknya juga baru. Itu pengertian produk baru. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan. Mungkin biasanya yang sering keluar ini di ujian. Life cycle produk atau produk life cycle gitu. Produk life cycle. Siklus kehidupan produk ya. Yang produk. Nah di sini, jadi ini sudah promosi tadi di sini, memperkenalkan, menginformasikan. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Roadmap itu tulisannya yang sudah jam tahun. Yang ini. Ya. Sekarang di tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, ini tahap penurunan. Oh iya. Nah strategi promosi ini ada dua sorry. Jadi strategi tarik, pull strategi dan yang kedua strategi dorong atau push strategi. Jadi strategi tarik ini merupakan strategi promosi yang dirancang untuk langsung menarik pelanggan yang meminta suatu produk dari pengecer. Strategi dorong terbalik ini, strategi promosi dirancang untuk mendorong grosir atau pengecer untuk memasarkan produk kepada konsumen. Ya. Nah tadi pengertian ada 4 macam bentuk promosi di sini. Ada advertising, personal selling, seller promotion, public relation. Nah, pengertian dari perikanan atau advertising di sini ya. Sini advertising. Perikanan atau advertising adalah alat promosi yang terdiri dari komunikasi non pribadi yang dibayar, digunakan oleh sponsor yang dituju untuk menyampaikan kepada klien mengenai suatu produk. Jadi di sini komunikasi non pribadi yang dibayar, digunakan oleh sponsor yang dituju untuk menyampaikan kepada klien mengenai suatu produk kita. Itu pengertian dari periklanan. Strategi periklanan ada 3 di sini. Ada persuasive advertising, comparative advertising, dan reminder advertising. Persuasive advertising di sini adalah atau iklan persuasif adalah strategi periklanan yang mencoba mempengaruhi konsumen untuk membeli produk suatu perusahaan daripada produk pesaing. Tapi jangan kita tidak boleh menggilangkan produk lain. Boleh kita membanggakan produk kita lebih unggul, tapi tidak boleh menjatuhkan produk yang lain. Comparative advertising di sini iklan perbandingan, strategi periklanan secara langsung membandingkan 2 produk atau lebih. Jadi kita bandingkan 2 produk ini dengan ini. Nah ini kita sudah mengunggulkan produk kita, ya. Di positioning, di analisa pemasaran. Di sini ada analisa lingkungan, perilaku konsumen. Masih ingat analisa pemasaran?